Halo, selamat bertemu kembali UC People dan Citrapreneur. Senang sekali DB Talk kembali hadir bersama kita semua. Pada hari ini saya juga tidak sering datang ke ruangan ini. Ini adalah ruangan di Universitas Ciputra. Anda lihat ini adalah laboratorium untuk fashion. Ya, jadi ini ada mesin-mesin jahit, mesin-mesin, ya ini semua mesin jahit dan manekin-manekin yang ada. Ya, Universitas Ciputra memiliki jurusan fashion design bisnis yang luar biasa. Anda ingin tahu? Tinggal klik saja di ucsi.id. Yang saya tahu, muridnya, mahasiswanya semua wanita. Ya, agak jarang memang cowok ngambil di fakultas fashion design business. Ya, teman-teman, tentang DB Talk hari ini kita kedatangan tamu, yaitu 3 ibu-ibu guru level SMP. Ya, siapa saja itu? Ayo kita simak narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Julian Aprianti. Ya, halo Ibu. Halo Pak Dedi, selamat sore. Ya, Bu Julian, silahkan jelaskan Ibu dari sekolah mana ini Ibu? Saya Bu Julian, saya dari SMP Citra Berkat Citraland Surabaya. Wah, SMP itu mengajar kelas 7, 8, 9 atau ada spesialisasinya Bu? Iya Pak, kelas 7, 8, dan 9. Tapi untuk tema ini saya mengajar di kelas 7 dan 8. 7 dan 9. 7 dan 9. Ya. Guru sudah tema ya, Ibu. Jadi mata pelajaran apa Bu? Saya mata pelajaran seni tari. Oh, waduh, nanti saya minta praktek loh itu. Siap. Nah, siap ya. Wah, keren ini. Belum pernah ini guru seni ada dalam DB Talk ini ya. Terima kasih Bu Julian. Bu Julian ini dekat sini ya dari Universitas Ciputra ya. Iya Pak. Terima kasih Bu. Yang kedua itu adalah Ibu Mariani. Ya, Ibu Mariani silakan perkenalkan diri Bu Mariani. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Nama saya Mariani, saya mengajar saat ini di SMP Citra Kasih Don Bosco, Matematika kelas 7, 8, dan 9. Oke, Sekolah Citra Kasih Don Bosco Pondok Indah. Betul. Ini sekolah yang paling baru di jajaran kita ya. Iya. Oke, waktu Pak Israel bilang Jakarta gitu tadi saya pikir Citra Garden, ternyata Ibu yang Don Bosco Pondok Indah. Iya. Iya. Mengajar mata pelajaran apa Bu? Matematika Pak. Waduh, mantap ini. Ya, kelas berapa Bu? 7, 8, dan 9. Oh semua ya, 7, 8, dan 9. Terima kasih Bu Mariani dari yang paling bungsu ini ya, sekolah yang paling bungsu. Nah, berikutnya ini kita harus naik pesawat kira-kira berapa jam ya dari Surabaya ini ya. Berapa menit ya Miss Sisil ya? Ya paling cuma 30 menit sih Pak. Wah, masa dari Surabaya ke Samarinda 30 menit? Enggak lah. Lebih jauh lah ya, bandaranya keren. Ya, ini adalah, silakan Miss Sisil, dari mana? Silakan. Ya, jadi saya Sisilia dari Sekolah SCK Samarinda. Ya. Saya mengajar IPA kelas 7 dan 8. Oh, IPA kelas 7, 8. Oh, 7 dan 8. 9-nya enggak. 9 enggak. Oke, ya. Terima kasih ibu-ibu yang keren-keren. Hari ini kita ngobrol untuk level SMP ya. Siapa dulu yang kita gali dulu? Mau yang Surabaya dulu atau yang Samarinda dulu? Samarinda dulu ya, Miss Julian ya. Oke, ya. Miss Sisilia, tolong ceritakan dong. Ini UC People dan Citrapreneurs ingin mendengarkan kisah Miss Sisil ya dalam mengajar PJJ di Samarinda. Silakan Miss. Ya, sebenarnya kalau di Samarinda sendiri selama PJJ saya rasa sih begitu banyak kerjasama dari orang tua seperti itu. Jadi enaknya di sini ya
adalah orang tuanya sangat bisa bekerja sama. Seperti itu. Jadi komunikasi antara guru sama orang tua itu selalu menjadi hal yang harus diutamakan. Karena ya mau gimana kan anak-anak kita sekarang lebih sering di rumah gitu ya Pak ya. Jadi mau nggak mau ya kita sama orang tua harus terus bisa komunikasi kayak gitu. Iya, betul itu sekali. Yang pertama sih yang harus yang harus dipupuk selama PJJ ini. Oke, Ibu mengajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus muridnya di kelas ada berapa orang tuh? Kalau di kelas 7 sendiri itu ada 15 orang, ada 21 orang. Kelas 7 ada 21, kelas 8? Kelas 8-nya yang 15 orang. 15, oke. Ini IPA ya Miss ya? Iya. Nah, kelas 7 masuk jam berapa? Kelas 8 masuk jam berapa Miss? Kalau jam masuk sekolahnya sendiri, sebenarnya mereka bareng kan jam 7:30 kayak gitu. Nah kalau untuk IPA kan dibagi dua, fisika sama biologi. Kayak gitu. Nah jadi fisika biologi tuh ya saya juga pegang mereka sama-sama. Nah dalam 1 minggu itu 1 jam fisika dan 1 jam biologi itu berlaku untuk kelas 7 dan 8. Kelas 8 sebenarnya ada kimia tapi ada guru lainnya yang ngajar kimia. Oke, jadi seminggu 1 jam gitu ya? Iya. Gantian fisika dan biologi. Iya, jadi 1 minggu tuh ada 2 jam, 1 jam fisika, 1 jam biologi. Oh oke, jadi 2 jam ya untuk IPA ya? Iya. Oke. Jadi jam masuknya murid SMP itu jam berapa sampai jam berapa, Miss? Kalau masuknya murid SMP itu dimulai opening, jadi kita kan ada opening gitu kan ya Pak. Nah openingnya itu dimulai jam 7.15. 7.15. Terakhir jam 7:30. Nah jam 7:30 mereka mulai belajar itu sampai jam 1:45. 1:45. Oh, terus itu ya? Iya, ya ada breaknya Pak. Ada breaknya, oke. Ya. Jadi sampai 1:45 ya, sampai 13:45. Oke. Ya, saya mendengar Miss, itu beberapa guru karena faktor PJJ ini juga memberikan tambahan-tambahan pembelajaran. Apakah Miss Sisil dengan teman-teman di Samarinda juga membantu para siswanya untuk bisa mencapai target capaian pembelajaran itu dengan tambahan-tambahan begitu? Ya benar sekali Pak. Jadi ya sebenarnya kalau bisa dibilang dengan jadwal seperti ini saja ya, kan saya wali kelas juga nih Pak. Nah kadang-kadang anak-anak juga kayak bilang, Miss capek gitu. Tapi ya saya bersyukur mereka bisa beradaptasi dan mereka terus berusaha. Nah jadi sometimes kalau misalnya mereka mau daily test, mau ulangan seperti itu, nah mereka tuh biasanya akan menghubungi guru tersebut gitu, guru yang akan ngadain ulangan. Nah jadi biasanya tuh anak-anak sering nanya private sama guru-guru, dan kalau guru-guru rasa mereka butuh untuk menambahkan materi, mereka harus membantu kedalaman pemahamannya anak-anak. Biasanya guru-guru juga membuka peluang untuk anak-anak bisa konsultasi. Tambahan. Iya. Oke. Itu hari apa, Miss? Hari biasa jam sore atau bahkan hari Sabtu? Itu tergantung dari guru dan kesepakatan antara guru dan anak-anak yang membutuhkan. Gitu. Jadi ya kami juga harus belajar untuk lebih fleksibel sama kebutuhan anak-anak kayak gitu. Betul. Saya ini juga belajar dari DB Talk ini, Miss. Guru-guru TK itu bahkan hari Sabtu malah masuk. Beberapa dari teman-teman kita ini hari Seninnya libur. Karena apa? Karena untuk orang tua yang bekerja kan hari Sabtu masih bisa jadi libur. Sedangkan kalau hari Senin kan pada umumnya mereka ngantor, misalnya gitu ya. Jadi guru-guru kita di TK itu merubahnya gitu ya untuk fleksibilitas di masa pandemi. Keren sekali Miss Sisil ya. Jadi ada tambahan-tambahan juga ya Miss, tergantung ya. Kalau platform yang digunakan apa saja Miss? Google Ya kalau Google Meeting itu sudah pasti ya, segala jenis Google, Jamboard dan segala macam. Nah lalu kami juga pakai Zoom seperti itu. Untuk interaksi ya. Yes. Nah terutama kalau pakai yang breakout-nya itu juga sangat diperlukan. Sangat bantu ya. Seperti itu. Lalu ya seperti platform biasa seperti Mentimeter. Aplikasi Menti, Quiz gitu ya. Iya.
Lalu Apa Miss? Yang barusan Miss? Padlet. Oh, saya baru dengar itu, Padlet ya. Iya, Schoology. Biasa kami tes juga menggunakan Schoology. Schoology paling disukai rasanya ya untuk Iya. ulangan-ulangan itu ya. Iya, Katanya, karena banyak jenisnya. Oke, nguploadnya mudah katanya begitu ya, Iya. Schoology ya. Oke. WA pakai juga nggak Miss? WA Group, WA Japri? Ya, kami juga memang memakai WA, terutama kami kan ada kayak grup kelas gitu. Saya juga kan wali kelas, Pak. Iya. Jadi biasanya tuh di situ ada grup kelas dan kami juga ada grup bersama parents, bersama orang tua. Nah, jadi setiap hari itu kami akan memberikan informasi terkait apa yang akan siswa lakukan selama pembelajaran di kelas. Lalu misalnya ada tes, lalu ada kegiatan apa yang harus mereka persiapkan. Nah, itu memang wali kelas harus punya effort menginformasikan kepada orang tua. Ngomong-ngomong Miss, ini kan sudah mulai dari bulan Maret ya, kita ini PJJ. Bagaimana semangat guru masih tinggi, semangat siswanya masih tinggi kah begitu? Ya puji Tuhan Pak, itu puji Tuhan banget. Oke. Ya teman-teman juga bisa yang mana? berkolaborasi. Yang mana nih? Gurunya atau yang muridnya? Ya, yang gurunya. Guru tuh wajib ya Pak ya, harus bisa semangat, harus bisa mentransfer ke anak-anak. Sometimes kan anak-anak kalau udah masuk ke bulan-bulan mau PAS itu mereka udah kayak ya wajar ya, udah mulai yang Miss capek gitu. Jujur-jujurannya anak-anak begitu, tapi ya memang kita guru wajib harus bisa mentransfer semangat itu sama mereka. Betul. Saya kalau lihat Miss Sisil dalam komunikasi ini selalu wajahnya sumringah kalau orang Jawa bilang. Ya Pak, terima kasih. Iya. PAS itu pelajaran akhir semester gitu ya? Atau apa? Penilaian akhir semester. Oh, penilaian. Ya, jadi ulangan akhir gitu. Oke. Thank you ya Miss ya. Saya bisa geser ke thank you kita berikan applause Miss. Ya. Oke, selanjutnya ke Miss Mariani. Ya, bagaimana Miss di SCK Don Bosco Pondok Indah untuk level SMP Miss setiap hari ketemu dengan berapa siswa begitu? Tahun lalu saya masih di CG sih Pak. Oke. Jadi bulan Miss dari Maret CG itu masih pindah di ke sini ya? Iya, diperbantukan ke DB. Terima kasih Miss sudah berkenan ya. Jadi waktu bulan Maret itu memang kalau kami guru memang perjuangannya awal itu peralihan dari offline ke online Pak. Itu yang agak sedikit benar-benar effort banget lah di bulan-bulan pertama itu. Beberapa teman juga yang mungkin kesulitan aplikasi gitu kan, karena yang tadinya semuanya dilakukan pakai kertas, terus atau harus online itu benar-benar harus belajar gitu. Jadi ya memang cukup banyak adaptasi lah di depan-depan situ. Betul. Anak-anak juga sama sih, tapi setelah adaptasi ya lumayan bisa mengikuti ya. Lagi sekarang juga kan sudah sekian lama seperti itu sih. Kalau Miss Mariani ini kelas 7, 8, 9 kan ya? Iya Pak. Saya dengar ini Miss, pengalaman saya bertemu dengan guru SMP. Untuk adik-adik kelas 7, terutama di term pertama, itu masih ditemani orang tua ya? Kadang-kadang masih Pak. Oh masih ya? Masih. Kadang-kadang juga kalau saya ngajar ya? itu masih ada suara papanya, suara mamanya itu waktu saya ngajar tuh masih ikutan ngebimbing. Mungkin nanyain yang ini gitu, nanyanya ini gitu, masih terdengar. Mungkin lupa dimatiin mikrofonnya. Oke. Jadi tidak hanya kelas 7 ya kalau pengalaman Miss Mariani ya, ada juga yang kelas ini kelas 7 ya? Kelas 7 Pak, kelas 7. Oh kelas 7. Oke. Kelas 7 biasanya masih ditemani ya. Kalau jumlah siswanya berapa Miss? Yang kelas 7, 8, 9 itu? 7 itu 28. Oh banyak. Untuk kelas 8-nya itu 18. Kelas 9-nya 14. Oke. 14, kelas 9. Oke. Jadi kalau di Don Bosco Pondok Indah, jam sekolahnya itu jam berapa? Miss Maria? Mulai belajar starting dari jam 8. Jam 8 sampai jam setengah 2. Sampai 13.30. Ya ini oke, kurang lebih. Ini Samarinda lebih panjang ya, 07.15 sampai 13.45. Kalau di Pondok Indah
itu 08 1330. Oke. Ya. Selama ini bagaimana, Miss, penggunaan aplikasi-aplikasinya? Apakah semua lancar? Mungkin bisa diceritakan? Lancar sih Pak, cuma memang ada kendala mungkin kalau misalkan lagi koneksi, anak-anak bilang gitu kan ya, hari ini lagi jelek nih, wifi-nya jelek atau lagi sinyal jelek, ya itu mungkin sedikit bermasalah gitu. Tapi so far sih untuk aplikasi sih masih lumayan oke. Apalagi kalau di DB ini mungkin terbantunya karena anak-anak itu hampir setiap kali pertemuan, saya kan seminggu itu 2 kali. Jadi kami masih bisa online tuh seminggu 2 kali. Full untuk Gmeet-nya itu seminggu bisa 2 kali. Ya, matematika ya, Miss ya? Iya, Pak. Oke, matematika 2 kali dalam seminggu ya, ketemu adik-adik tersebut. Nah, dalam penggunaan Google Meet, kemudian Zoom, itu tadi sudah disampaikan tidak ada persoalan-persoalan. Untuk yang aplikasi-aplikasi penggunaan, saya kan tahu ada inovasi dari TLC ya, tentang positive education. Apakah sudah masuk di SCK DBPI, Miss Mariani? Yang dari Finland itu, Pak? Iya, betul, yang dari Finland. Kalau dari TLC-nya kami belum tahu sih, Pak. Belum tahu ya. Oke. Nah, ini saya kira jadi feedback untuk saya ya. Ini positive pulse itu sifatnya. Kalau Pipasnya sudah jalan, seminggu sekali anak-anak ada sesi setengah jam gitu. Tapi kalau saya bantunya, karena saya kan sebenarnya masuknya ke TLC Pak, jadi kemana-mana kan lompat-lompat. Untuk Pipasnya saya bantunya di SDCG. UC People dan Citrapreneurs, kita kembali bersama Ibu Mariani dalam segmen pertama tentang bagaimana keseharian Bu Mariani dalam menjalankan tugas menjadi guru matematika di Sekolah SCK Don Bosco Pondok Indah. Silakan Bu Mariani, tadi sedang menceritakan tentang positive pulse ya di SCK Don Bosco Pondok Indah. Untuk positive pulse-nya saya membantunya kebetulan di SD Citra. Di SD. Iya. Jadi Ibu juga bantu juga ngajar di Citra Garden masih? Iya, untuk Peoples-nya di sana. Peoples-nya ya. Oke, ya. Tapi di Don Bosco Pondok Indah Peoples sudah jalan toh ya? Sudah juga. Sudah. Oke, itu yang penting, Miss. Soalnya kan ini sebuah proyek inovasi, kalau tidak dimanfaatkan oleh semua sekolah kan sayang. Betul ya? Karena kita sudah melakukan investasi luar biasa itu, Miss. Dapat Ibu Raisa itu penting sekali untuk bisa di leverage di semua sekolah kita ya. Kalau di Samarinda sudah jalan ya, Miss Sisil, positive pulse? Sudah jalan, Pak. Jalan ya? Waduh, senang sekali ya. Miss Mariani, ada hal lain yang dalam keseharian Miss Mariani bisa diceritakan, misalkan hal-hal unik apa selama setiap 2 kali dalam seminggu bertemu dengan adik-adik kelas 7, 8, 9 ini? Mungkin masih membiasakan untuk belajar online itu ya Pak ya, karena biasanya kalau di kelas kan kita pantau anak itu lebih mudah gitu kan. Online ini kan memang ya nggak bisa diapain juga gitu ya Pak. Ya begitu mereka masuk ke Gmeet, terus kamera nggak bisa nyala, terus kita udah nggak tahu lagi nih mereka ada di mana gitu. Kalau di kelasnya Miss Mariani boleh nggak katakanlah stop video begitu? Nggak bisa dilarang ya Pak, karena kadang-kadang karena kadang-kadang jadi apa ya? Jadi ntar alasannya mungkin kameranya mungkin lagi rusak gitu, atau pulsanya mahal, pulsa gitu kan, pengaruh data juga ya. Kalau mereka seharian, kadang mereka nyala itu seharian gitu. Lalu kemudian juga baterai kadang-kadang jadi panas. Atau kalau misalkan saya lagi pakai presentasi, mereka harus masuk ke aplikasi, harus interaktif sama saya. Keluar dari Gmeet itu kameranya yang handphone mati gitu, jadi betul, sulit juga. Sulit ya, saya paham. Meskipun kalau saya Miss tapi ini di higher education ya, saya mengajar S2 yang setiap minggu ketemu, biasanya kita punya kesepakatan videonya mesti nyala, kecuali kalau sedang
presenting, ya itu boleh untuk dimatikan. Tapi kalau sedang diskusi seperti ini, kita wajibin nyala. Karena ini ngajarnya jam 7:30, Miss. Dan kalau sudah S2 itu kan usianya sudah lebih senior ya. Tapi ya seniornya zaman sekarang juga jangan diartikan senior gitu ya, 40, 50 enggak. Sekarang mahasiswa S2 itu kira-kira usia 26 gitu yang average begitu ya. Itu kalau nggak dinyalakan nanti katanya teman-teman sendiri itu, wah Pak nanti saya males mandi Pak katanya. Jadi semua saling menyemangati untuk pantas di depan laptop itu dengan menyalakan video. Yang bisa kepantau sih mungkin yang saya butuhkan tuh paling ya itu Pak, karena mantau mereka interaksinya itu kan. Jadi selama ini banyak main di aplikasi gitu. Jadi yang gimana caranya supaya saya bisa lihat nih materi ini mereka menyimak nggak saya nerangin. Jadi paling gitu sih. Dan so far sih lumayan ya. Lumayan kelihatan. Jadi bisa langsung dipanggil saat mereka saya lihat lagi. Karena saya kan matematika yang ngerjain soal itu. Mereka ikutan drawing nggak, mereka ikutan ngerjain nggak. Waktu saat saya lihat mereka lagi offline atau mereka kok soalnya mereka sama sekali belum dikotak-atik, karena itu online langsung kelihatan bisa dipanggil gitu. Oke, ya terima kasih ya Miss Mariani ya sudah menjalankan PJJ di Don Bosco Pondok Indah. Ini baru putaran pertama ya kalau untuk Pondok Indah. Kalau yang Samarinda sama di Surabaya ini sudah katakanlah semester kedua, karena di semester kemarin ini barulah kita mulai in charge untuk Don Bosco. Thank you Miss Mariani. Nah kita masuk ke yang paling dekat ini sekarang, Sekolah Citra Berkat Citraland, Miss Julian. Halo Mbak Denny. Halo Miss. Silahkan Miss, ceritakan keseharian Miss di SCB Citraland di SMP ya. Iya Pak. Keseharian saya di sini mengajar 2 mata pelajaran, pelajaran prakarya dan pelajaran seni tari. Khusus untuk tema ini saya mengajar di kelas 7 dan kelas 9 gitu. Sama dengan teman-teman yang lain mungkin Pak ya, Miss Mariani tadi bilang dan Miss Cecil tadi juga bilang bahwa di awal-awal ketika kita masuk ke PJJ di bulan Maret itu memang susah kita beradaptasinya. Biasanya kita online, apalagi saya yang biasanya ngajar nari itu harus ketemu kan langsung. Interaksi ya. Iya Pak. Nah itu akhirnya kita harus offline tuh sempat kaget juga sih, dan memang waktu itu kan kita belum banyak dibekali dengan apa ya teknik. Teknisnya seperti apa gitu langsung. Kalau di SCB dan SCK ini terkenal itu TPD. Iya. Teaching Professional Development. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, terus kita juga ada banyak TPD, ada banyak kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Akhirnya sekarang terbiasa Pak, menjadi terbiasa gitu. Sudah bisa menundukkan sudah menundukkan alat-alat itu ya, teknologi sudah aman ya, Miss ya. Insya Allah ya aman. Waduh keren. Jadi kalau di pelajaran seni tari gitu ya murid-murid bisa keringetan gitu ya Miss ya? Kalau keringetan saya nggak jamin sih Pak untuk PJJ ini. Karena kalau biasanya kita offline itu katakanlah satu tema itu kurang lebih 3 bulan berjalan ya Pak efektifnya. Nah itu efektif pembelajarannya maksudnya di samping event-event yang lain itu biasanya 2 bulan atau 2,5 bulan kita untuk praktek, kemudian selebihnya kita untuk istilahnya knowledge gitu ya. Nah tapi untuk PJJ ini kita kan nggak mungkin memaksakan anak untuk, karena kan juga kita sadar bahwa nggak semua anak itu mau bisa menari gitu. Kalau saya pribadi, jadi akhirnya kita juga ada beberapa penyesuaian untuk PJJ ini. Untuk prakteknya itu lebih sedikit gitu. Biasanya kita taruh di terakhir gitu. Setelah kita kasih berbagai macam wawasan di awal gitu. Oke. Saya pernah ketemu juga di DB Talk ini dengan guru olahraga. Wah Pak, kalau di kelas saya jamin pasti Bapak keringetan. Oh ya nanti kalau gitu kita bikin acara ya secara nasional, yuk kita olahraga bareng-bareng, saya bilang begitu. Ini masih diatur oleh HCM untuk bikin acara itu. Kalau Miss Julian di SCB Citraland kelasnya sekolahnya jam berapa sampai jam berapa Miss? Sama seperti Miss Cecil,
jam 7.15 itu anak-anak biasanya opening dulu sama homeroom teacher, terus nanti jam 7.30 sampai dengan 13.15 itu anak-anak belajar. 13.15 ya, tadi sama dengan persis sama Samarinda ya. Oke. Nah, jumlah muridnya berapa, Miss, di kelas 7 sama kelas 9? Untuk kelas 7 kita sudah 4 kelas, Pak, tahun ini. Jadi kita ada 99 siswa. 99 siswa ya. 99 siswa di kelas 7. Terus untuk kelas 9-nya kita 3 kelas, ada 26 kali 3, 78. 78 siswa. Itu ya. Semua Miss Julian urusin semua itu ya, sejumlah itu ya? Iya. Gantian kelas ya? Iya, Pak. Aduh, jadi luar biasa ini. Jadi 4 paralel tambah 3 paralel ya. Jadi 7 kelas ya. Iya, Pak. Miss Julian mengajar 7 kelas untuk mata pelajaran 2 ya, prakarya dengan seni tari. Iya, kebetulan untuk prakarya sendiri, Pak, kalau di SCB Citraland ini kita ada namanya mata pelajaran integrasi. Jadi pelajaran prakarya sama pelajaran apresiasi budaya Jawa itu kan muatan lokal yang wajib dari Mulok yang wajib. Itu karena anak-anak juga dari segi minatnya untuk bahasa Jawa juga nggak terlalu tinggi, akhirnya bahasa Jawa ini kita kolaborasikan dengan prakarya gitu. Jadi gantian gitu, Pak. Minggu ini ABC, kemudian minggu depannya lagi prakarya. Jadi untuk prakarya itu saya 2 minggu sekali ketemu semua. Gitu. Oke. Prakarya dan mulok dari sisi seni tadi itu juga menggunakan aplikasi yang sama ya, teknologi yang sama ya, Google Meeting, ada Zoom, begitu sama ya semua, Miss? Iya Pak, jadi kita untuk interaksi gini kita pakai biasanya kalau nggak Zoom ya Google Meet. Kemudian ada juga beberapa aplikasi yang sering dipakai di mapel prakarya itu biasanya seperti Canva, kemudian KineMaster, karena kan kita juga ada beberapa produk-produk video gitu ya Pak ya. Anak-anak harus bikin video, harus bikin desain apa kayak gitu. Oke. KineMaster sama Canva ini baru ini, saya belum pernah dengar ya. Ini nanti saya coba bahas dengan teman-teman ini ya. Oke, ada yang unik-unik, Miss, di keseharian Miss begitu menghadapi murid-murid kelas 7, 8, 9? Di awal-awal dulu, awal tahun pelajaran 2020-2021 itu memang kita masih ini ya Pak, baru ya, kelas 7 itu baru masuk. Jadi untuk beberapa kesepakatan kan kita belum sepakat gitu antara satu guru dengan guru yang lain. Nah itu ada anak-anak itu kadang kameranya tuh dimatikan gitu kan. Terus kalau dipanggil misalkan di-mention gitu kan, misalkan Saji gitu tiba-tiba hilang gitu. Terus nanti dia masuk lagi gitu. Kalau dipanggil lagi namanya Saji terus dia ngilang. Baru masuk lagi. Ya. Itu ada, itu di awal-awal dulu. Sampai beberapa guru tuh kayak kita saling curhat gitu kan, saling cerita. Terus iya ya anak ini tuh mesti kayak gitu. Akhirnya karena beberapa kejadian di awal term 2 itu kita ada kesepakatan Pak. Ini terkait juga dengan challenge di Peoples gitu kan. Di awal term itu kan Peoples itu challenge-nya kan untuk berani gitu ya, anak-anak berani. Courage temanya. Di tema 2 itu anak-anak diwajibkan harus berani menyalakan kamera dan berani menyalakan kamera ketika guru-guru mention. Jadi akhirnya di tema 2 ini nggak ada yang tidak menyalakan kamera, kecuali memang ada kendala teknis gitu Pak ya. Pasti dia izin, Miss maaf saya nggak bisa menyalakan kamera karena bla 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 gitu. Sama kayak Pak Denny tadi juga, biasanya mereka tuh boleh menonaktifkan ketika kita lagi presenting atau lagi interaksi. Itu boleh untuk nggak menyalakan kamera gitu. Saya juga terima beberapa WA sharing dari kelompok. Saya kan masih ikut di WA group leaders ya, kepala-kepala sekolah dari sekolah kita. Suatu kali dapat WA itu gambarnya lucu sekali. Membolos sekolah zaman lama sama zaman kini ya. Kalau zaman lama ada gambarnya anak sekolah lagi loncat keluar jendela. Itu zaman lama, zaman saya, zaman ibu. Nah, kalau zaman sekarang
bagaimana anak bolos sekolah itu matiin kamera kata gitu. Iya betul Pak. Dan lagi kan kita juga ada baru-baru ini ada program apa yang dari pemerintah itu loh Pak, yang dikirimin pulsa sekian. Oh iya betul. Itu sangat itu juga. Iya kita kan daftarkan siswa-siswa kita. Jadi dari situ nggak ada alasan. Dulu sih alasannya karena apa namanya pulsa, karena apa namanya kuota gitu. Nah sekarang kita nggak bisa pakai alasan itu. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Miss Julian sudah. Tapi semua happy ya Miss Julian ya, gurunya happy, siswanya happy. Ya, alhamdulillah happy semua. Semua happy ya, tetap semangat ya. Kalau Miss Mariani di SCB Don Bosco Pondok Indah bagaimana? Gurunya happy, muridnya happy, begitu? Kalau gurunya mungkin karena saya tidak ke sana Pak. Jadi saya masih ngantornya masih di CG. Oh, Citra Garden. Gitu. Oke. Untuk term ini memang dari HCM sekalipun teman-teman waktu kemarin kita belum PSBB ya. Jadi saya masih di CG, masih di sini gitu. Tapi sejak PSBB ini kami kan devotion setiap hari bareng-bareng. Jadi masih ketemu, terus kalau ada pengumuman juga masih itu. Gurunya masih, karena masih banyak guru-guru baru ya Pak, jadi masih banyak yang semangat. Oke, saya ini ya guru lama ini, saya dosen lama tapi tetap semangat. Saya terutama semester ini justru saya committed banget, karena supaya saya pikir kita kan pakai Moodle kalau di Universitas Putra ini, kita pakai Moodle udah saya satu kali yang serius banget, nanti yang berikutnya tinggal ya lakukan adjustment adaptasi sedikit. Jadi ya saya tetap semangat Miss, jadi, karena guru baru semangat ya, jadi terus ya, jadi happy ya Miss ya. Ya terima kasih. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, UC People dan Citrapreneur, tentang hal-hal apakah yang kira-kira bisa diharapkan oleh para guru-guru narasumber kita untuk support dari sekolah. Nah ini siapa dulu nih yang sudah nunggu? Sekarang Miss Mariani ya, dulu ya. Nanti habis itu Miss Sisil, baru Miss Julian. Oke, Miss Mariani, kira-kira ada hal yang bisa kita support supaya Miss Mariani bisa lebih perform lagi dalam mengajar matematika di Don Bosco Pondok Indah. Silahkan, Miss. Oke, kalau untuk saya, mungkin kalau saya puji Tuhannya terbantu karena matematikanya itu untuk SMP kebetulan memang buku yang kami gunakan sudah sangat membantu sekali gitu Pak. Jadi memang sudah e-book, jadi lebih mudah lah gitu kan. Lalu teknologi so far ya mungkin kalau untuk teknologi saya sendiri perlu update terus gitu. Kami juga dari TLC masih sering ngulik aplikasi yang baru gitu, karena kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi tertentu yang sekarang ini dipakainya premium gitu, premiumnya masa tryout-nya udah habis, udah nggak bisa dipakai lagi untuk yang seluruh function, seluruh fiturnya gitu. Masih ngulik-ngulik sih, jadi mungkin bantuannya ya itu ya support dari leader lah supaya kita tetap semangat. Siap support leader ya. Kalau pelatihan dari TLC sama ICT ya Miss ya. ICT-nya siapa ya Miss Mariani di situ ya? ICT kalau dari CG itu ada Mr. Fajar, Mr. Diki. Untuk teknologi dari TLC kami punya tim teknologi sendiri Pak. Ada tim penggerak teknologi. Jadi setiap bulan kami mengadakan TPD untuk SD sendiri, SMP, SMA sendiri juga. Sip. Jadi ya aman ya Miss ya, meskipun ini ada pandemi tapi support sekolah untuk kepentingan pengembangan profesional mengajar ini terus berjalan ya. Gitu Pak. Ya kemarin juga kan sempat dari sekolah itu sudah mulai disebarkan drawing pad, itu ngebantu sekali sih. Wah, jadi happy drawing pad ya. Wah, saya juga bingung waktu dulu, apa ini kok beli ini ya? Ini Pak, ini gini-gini ya, sudah saya coba aja. Jadi bermanfaat ya drawing pad-nya ya. Iya Pak, untuk online whiteboard-nya itu ngebantu banget, lebih mudah daripada kita pakai mouse sih. Aduh, ini mestinya jangan kenceng-kenceng ngomong di sini, ada yang Samarinda, ada sama yang Surabaya ini. Nanti minta juga itu.
Oke, thank you ya Miss Mariani. Iya, Untuk Pak. Samarinda bagaimana? Ada hal-hal yang bisa kita lebih support lagi? Ya Pak, Miss? yang pertama tadi minta Pak. Oh gitu ya, langsung ini. Wah, ya. Nanti saya ngomong sama Pak. Canda Pak. Ya, mungkin ada sih beberapa hal yang mungkin kita butuh bantuan kayak gitu. Yang pertama, saya rasa untuk TPD itu udah sebenarnya oke sih kayak gitu. Sudah sangat oke dilaksanakan seminggu sekali kayak gitu. Untuk biologi seminggu sekali, fisika seminggu sekali. Ya mungkin lebih lebih didalamkan bagaimana cara mendeliver ke anak-anak kayak gitu. Oh, oke. Karena memang kan tanda kutip kita agak kesulitannya sekarang di situ kan karena PJJ kayak gitu. Jadi mungkin mendeliver materi yang banyak banget itu ke anak-anak kayak gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, selain saya tuh guru fisika dan guru biologi, tapi saya melihat teman-teman saya yang lain sepertinya contohnya nih, kalau di Samarinda sendiri kayak bahasa Indonesia, kayak pelajaran IPS itu kan belum punya tidak punya buku yang distandarkan dari yayasan. Kalau misalnya IPA kan ada Amazing Science kayak gitu kan. Nah, tapi untuk bahasa Indonesia dan IPS sendiri tuh saya lihat teman saya tuh agak kesulitannya di situ. Jadi harus lihat materi, susun materi sendiri kayak gitu. Jadi bikin buku ajar gitu ya, Miss ya. Jadi kayak bikin modul sendiri kayak gitu. Dan maksudnya saya sendiri kurang tahu, tapi sepertinya untuk TPD bahasa Indonesia dan IPS kayaknya belum terbentuk atau bagaimana. Kayak gitu, karena emang teman saya pernah ngomong seperti itu. Jadi, kok kalian TPD terus sih, kok aku nggak pernah? TLC-nya belum ada, Miss. Gitu. TLC-nya belum ada yang bahasa Indonesia sama IPS. Mungkin karena itu kali. Citra Garden juga belum ya, Miss ya? Memang dari timnya kami baru ada bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, Pak. Mesti segera cepat dibentuk yang untuk bahasa Indonesia dan IPS ya. Iya, betul. Iya. Udah kalau gitu minggu depan kita ngobrolnya dengan tim TPD. Mas langsung ya, aduh maaf ya. Gak apa-apa. Justru saya setiap akhir acara ini selalu bikin risalah meeting. Ya, saya bikin risalah, saya kirimkan ke teman-teman leaders untuk ditindaklanjuti. Ya, nggak apa-apa, Miss. Justru ini caranya kita maju dengan baik. Ya. Justru di situasi yang sulit kita harus bisa melihat sisi positifnya atau terus fokus ke kemajuan, ya, tidak berkeluh kesah itu enggak, ya. Saya belajar dari Pak Ciputra, kita ini enggak boleh berkeluh kesah, ya. Kita harus cari dalam situasi apapun kita harus cari terobosan yang khawatir, ya. TPD juga enggak akan tersinggung misalnya, ya saya juga paham kan ini TPD kerjaannya banyak, harus mengkolaborasikan seluruh Indonesia, ya oke, pelan-pelan. Oh, Miss Mariani juga termasuk di tim TPD ya? Iya Pak, TLC Pak. Oh, TLC ya? Wah, sip. Tolong dipesankan ke Pak Hendra ya. Pak Hendra, minggu depan DB Talk-nya undang TPD loh ya. Tapi betul-betul TPD itu sangat ditunggu-tunggu oleh guru-guru, Miss. Benar-benar itu luar biasa sekali. Ya, peran memang sekarang juga terjadi. Dan kami juga melihatnya senang banget Pak, karena mulai muncul beberapa rekan-rekan yang jadi star-starnya ya, champion-championnya. Keren. Zaman dulu itu saya nggak bisa tahu itu siapa yang menonjol begitulah dengan TPD program, dengan secara online ini semua bermunculan dari Samarinda, dari Taman Gayu, dari yang Surabaya seperti apa, jadi muncul ini dari Ambon ada muncul, keren. Iya, banyak jago-jago Pak. Iya, ini ya istilahnya apa ya, keberuntungan dalam situasi pandemi ya, ada sisi positifnya lah ya, ada sisi. Miss Sisil, ada poin-poin yang perlu support, apalagi selain itu nanti tadi. Jadi kayak list gitu Pak. Apa, Miss? Nanti jadinya kayak list gitu Pak. Iya pasti, tenang aja. Saya ini sudah ini, nggak ada yang tidak saya catat, Miss. Tenang aja. Ya mungkin ini sih Pak, mau curhat dikit sebenarnya. Boleh, siap. Terima curhat. Jadi di kami asal jangan masalah pribadi lo ya. Siap Pak.
Jadi di Samarinda itu kami pemerintah dinas pendidikannya itu kemarin tuh sempat mengeluarkan statement bahwa akan mengadakan PAS yang sama dalam satu Kalimantan Timur. Jadi akan pakai platform yang sama dan akan memakai kisi-kisi yang sama dan akan memakai pertanyaan yang sama. Nah, tetapi masalahnya adalah kita tahu sendiri kalau dari TLC ya khusus untuk IPA ya, kalau saya sendiri setahu saya adalah KD IPA itu kan ya maksudnya dirombak lagi gitu. Ada pelajaran di kelas 7 yang ternyata masuk ke kimia di kelas 8 seperti itu. Nah, jadi ada apa ya ketidakselarasan di sini kayak gitu. Nah, jadi kami kalau seandainya nih gitu, kemarin sudah sih kepala sekolah kami sudah menyampaikan kepada pihak yayasan tentang ini gitu. Ya kami harap semoga akan ada apa ya namanya akan ada informasi lebih lanjut. Iya, soalnya kasihan anak-anak kalau kita kasih soal dari pemerintah yang ternyata tidak mereka pelajari seperti itu. Siap. Ini ada nggak sinkron ya? Jadi antara yang kita deliver dengan yang akan diujikan oleh Dignas Sekalimantan ya. Saya bisa titip Miss Mariani untuk Pak, nanti hari Jumat kami meeting Pak ya. Semangat ya Miss Mariani, saya tidak bermaksud. Gitu ya. Udah sempat dengar sih Pak, masalah ini sempat dengar. Kemarin juga sempat dibahas di meeting juga, tapi mungkin nanti Jumat kami meeting akan dibicarakan lagi. Ini untuk mata pelajaran apa tepatnya Miss Sisil? Semua atau? Semua kayaknya ya Miss ya. Jadi kalau dari pemerintah dari semuanya gitu. Semua ya, semua matkul ya. Ya, siap-siap Pak Hendra, Mr. Hin, sama lagi Miss Esther, ya Bu Indri, Pak Tio, ya Pak Leo. Memikirkan ini ya. Terima kasih Miss Sisil. Ini temuan-temuan yang sangat penting untuk kita ya. Jangan sampai kan setahu saya Samarinda ini tahun yang lalu kita nomor 1 kan se-Samarinda, betul kan UNAS-nya ya? Iya Pak. Ya memang sekarang sudah tidak ada UNAS, tapi ya saya kira kompetensi jangan sampai turun lah ya, meskipun diganggu oleh pandemi. Halo UC People dan Citrapreneur, kita berada di segmen terakhir, segmen ketiga bersama ibu-ibu level SMP dari Samarinda, SCB Citraland dan juga SCK Don Bosco Pondok Indah ya. Tadi kita mulai dari Miss Sisil, kemudian Miss Mariani, sekarang Miss Julian yang pertama ya. Miss Julian, ini kita sebenarnya secara yayasan, sekolah-sekolah kita itu jumlah guru kita itu ratusan, jumlah kita itu kira-kira 1000 ya, 1000 guru ya, kalau dosennya kira-kira 200, jadi kalau total guru dengan dosen itu ada 1200 ya. Itu ada hal-hal yang ingin disampaikan begitu untuk menyemangati kita semua dalam situasi pandemi. Saya yakinlah pasti ada sedikit ada bosannya begitu kan ya. Aduh, tapi ya ini mau nggak mau, bagaimana nih? Silahkan Miss Julian. Untuk teman-teman guru ya Pak ya? Iya. Untuk teman-teman guru, teman-teman Yayasan Citra Berkat dan Citra Kasih di seluruh Indonesia, tetap semangat. Semangat, tetap sehat, itu yang penting Pak ya, dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Dan saya pikir pembelajaran jarak jauh ini tuh menuntut kita menuntut sekaligus membuka lebar gerbang kita untuk berkolaborasi satu sama lain gitu, bukan hanya sekedar antar guru di satu sekolah, tapi juga antar guru di antar pulau gitu, antar guru dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Jadi tetap kibarkan semangat berkolaborasi, karena dari kolaborasi itu kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang nggak akan kita dapatkan kalau misalkan kita offline gitu. Jadi kita banyak belajar dari hal-hal yang terjadi selama pandemi ini. Jadi tetap semangat, tetap sehat, dan terus berkolaborasi. Bagus. Ya, ini supaya Miss tahu, jadi ini puji Tuhan,
sampai hari ini khususnya untuk kelompok guru-guru dan tenaga pendidik SCB sama SCK ini kita benar-benar tidak ada yang terpapar sampai hari ini ya, dari Maret sampai bulan November ini ya. Saya terus minta Miss Fanny dan juga Mr. Di Susila untuk menjagain kesehatan para semuanya lah ya, guru-guru dan tenaga administrasi. Keren SCK SCB bisa tidak ada ya. Ya, kemarin kita juga habis swab sih Pak. Ya. Minggu lalu, terus hasilnya juga udah keluar dan puji Tuhan seluruh guru di SMP khususnya itu semuanya negatif. Kita semua sehat. Iya, kayaknya mungkin dosis doanya paling banyak mungkin. Dosis doa dan dosis suntikan kebahagiaan, Pak. Gitu. Karena betul ini. Kita kan banyak, karena di sekolah ya kita banyak ngobrol, banyak kolaborasi, banyak sharing, akhirnya stres itu semakin minim. Iya, betul. Memang itu salah satu hormon endorfin itu kita harus bahagia, ya. Miss Mariani, ada kalimat positif sebagai closing, Miss Mariani. Iya Pak, teman-teman selamat sore. Saya mau mengucapkan tetap semangat juga gitu ya, dalam kondisi seperti sekarang ini. Jangan melihat ke masalahnya, jangan melihat ke pandeminya, tapi sama-sama tetap semangat. Karena kalau begitu kita semangat, mudah-mudahan juga siswa-siswa kita, bahkan teman-teman yang lain juga bisa lebih lagi memiliki keinginan juga gitu kan ya, lebih lagi juga bisa lebih terlibat dan lebih menikmati pembelajaran kita. Ya, semangat menikmati pembelajaran hasilnya. Wah, keren Miss Mariani. Juga selain guru, beliau juga anggota TLC. Yes, keren. Terima kasih ya Miss Mariani. Iya Pak. Yang terakhir, Miss Sisil dari Balikpapan sana. Ya, sudah mulai hujan nggak, Miss? Ya, di sini sudah sering hujan Pak. Ya, kadang-kadang banjir. Aduh, itu saya tahu itu. Ya, oke, semoga dari Pemkot Samarinda sudah memperbaiki saluran yang di depan itu ya, Miss ya, sehingga nggak banjir ya. Iya. Silakan Miss Sisil, ada statement positif bagi teman-teman untuk menyemangati. Ya, thank you Pak. Jadi ya buat teman-teman semua tetap semangat, dan yang paling utama adalah jangan lupa untuk saling mengencourage satu sama lain, gitu. Jadi saling memberi semangat. Kalau siswa kita melihat kita saling memberi semangat, mereka juga akan belajar untuk saling memberi semangat sesama mereka. Seperti itu. Lalu jangan lupa berdoa, tetap semangat. Cuci kaki nggak habis ya? Mandi langsung Pak. Jadi cuci kaki, berdoa terus tidur ya. Bener. Betul sekali ya, saya kira berdoa dalam situasi seperti ini bisa baik sekali untuk menjaga ini ya, relasi kita dengan Tuhan. Ya, terima kasih semua Miss. Ya, Miss Julian dari SCB Citralen, Miss Mariani dari SCK Don Bosco, dan Miss Sisil yang paling jauh dari SCK Samarinda untuk kesempatan ngobrol di DB Talk episode ke-6. Saya juga belajar dari Miss hari ini. Saya juga akan follow up masukan-masukan yang sudah Miss berikan kepada saya. Ya, terima kasih UC People dan Citrapreneur. Salam entrepreneur, Tuhan memberkati.